Karena kadang-kadang kalau kita ngomongin keuangan bukan sama orang yang ngerti, solusinya rada aneh Iya, betul, 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 betul. gitu. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Pipo Hergianto. Kita hari ini ngobrol sesuatu yang penting sekali, yaitu apa? Inti dari keuangan. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman saya yang luar biasa. Dia dari Financialku, dia juga sudah punya pengalaman banyak di financial, sekaligus beliau adalah seorang financial planner. Ya, oke, Vin, tolong diceritain Vin, kegiatanmu apa? Silahkan. Halo teman-teman semua, halo Kopipo. Perkenalkan, saya Melvin Mumpuni. Kopipo, kalau Kopipo itu ada namanya, ada singkatannya, yaitu Passive Income Property Owner. Nah, buat teman-teman yang mau ingat namaku, ingat aja, Melvin juga ada singkatannya kok. Apa itu? Singkatannya adalah Melek Finansial. Wah, cocok sekali namanya, cocok sekali, bagus sekali. Ya, jadi kalau kesibukanku selama beberapa tahun terakhir ini, aku sibuk ngurusin finansialku. Kita perusahaan perencana keuangan. Jadi kami itu bantu individual atau keluarga. Klien-klien kita tuh kebanyakan individual atau keluarga yang lagi mau nyiapin keuangannya, masa depan keuangannya. Contohnya ada salah satu klien kita itu tuh eh, boleh dibilang baru nikah. Nah, Oke. kemudian pengen nyiapin biaya untuk nanti punya anak, kalau udah nyekolahin anak, sekarang nyekolahin anak udah lumayan mahal kok. Oh iya loh, waduh. Jauh dibanding saya dulu sekolah, dulu masih 7.000 rupiah saya zaman tahun 90-an. Kalau sekarang kayaknya 7.000 buat makan mie aja nggak cukup tuh. Nggak cukup. Terus kemudian juga nyiapin buat pensiunnya. Nah, jadi yang aku lakukan adalah aku bantu tuh hitung-hitungannya. Aku hitung kan kira-kira dengan pemasukan sekian, kau udah nyekolahin anak, sekolahan anaknya berapa, kau udah harus invest berapa, investasinya nanti harusnya di mana. Kemudian aku bantu review supaya aku tugasku adalah memastikan tujuan klien-klienku ini itu bisa kecapai, bisa kewujud dengan hitung-hitungan keuangan dengan produk-produk investasi atau produk proteksi atau apapun itu pokoknya nyampe gitu. Itu namanya Oh, perencanaan keuangan kok. oke. Nah, kalau financial planner itu termasuk salah satu cita-citaku. Aku dulu pengen banget jadi financial planner karena aku seneng di financial. Itu kayak gitu Yes. tuh belajarnya dari mana sih, Vin? Waktu itu kalau secara profesional itu tuh ada yang namanya Certified Financial Planner atau CFP. Nah, itu tuh kayak eh, sertifikasi yang sifatnya itu internationally standar. Jadi nggak cuma di Indonesia kok. Itu ada di Oh, oke. US, kalau di Asia Tenggara itu ada Singapura juga mengakui, di Tiongkok juga mengakui dan lain sebagainya. Cuman perbedaannya setiap CFP di negara-negara itu tuh ada perbedaannya. Khususnya kalau individuals itu berbeda di tax. Oh Karena iya. satu negara dengan negara lain Betul, itu betul, betul, betul. taxnya pasti berbeda. Kedua, hukum perkawinan, hukum waris itu akan berbeda semua. Kalau misal terjadi divorce itu hukumnya akan beda semua. Tapi kalau terkait dengan logic investment, logic protectionnya itu sama semua. Tapi terkait sama hal itu baru berbeda gitu kok. Jadi sertifikasinya di Indonesia ada juga itu ya, localize gitu untuk Indonesia gitu bisa ya. Ada, jadi kalau teman-teman mau tahu, itu tuh ada website namanya Financial Planning Standard Board Indonesia, FPSB Indonesia. Nah, itu bisa dicek di situ aja. Itu dewan, apa ya, boleh dibilang kayak dewan kode etiknya. Oh, oke. Jadi ada jadi kita sebagai seorang profesional atau sebagai profesional itu pasti punya kode etik. Ada 7 kode etik kok. Nah, yang pertama tuh kayak client first. Nah, itu berarti kita harus mendahulukan kepentingan klien dulu. Nah, itu salah satu contoh kode etiknya. Nah, itu yang megang atau yang kontrol semuanya itu FPSB Indonesia. Oh, terus kalau itu harus backgroundnya jurusan S1-nya keuangan atau bebas atau gimana sih? Ada Oh ketentuan? enggak. Jadi kalau S1 ku sendiri itu teknik industri. Waduh, Eh, jauh ya. Aku pikir finance atau accounting loh. Enggak. Enggak, S1 ku teknik industri, Oh, S2 ku oke. baru MBA di finance. Nah, Oh, kemudian kalau mau ambil ambil apa namanya? Ambil CFP atau punya gelar CFP itu tuh ada 4 E kok. Yang pertama tuh education. Jadi kita kayak sekolah dulu lah. Pokoknya ngerti dulu tentang financial planner itu atau CFP itu seperti apa. Nah, yang kedua itu adalah exam atau ujian. Jadi begitu kita sudah dapat ilmunya, kita ada ujian. Nah, hmm, zamanku ujiannya agak-agak ini ya, agak-agak menguras energi ya, karena
itu Ya. tuh 400 pilihan ganda gitu dalam Waduh, waduh, satu waduh. Berapa hari itu 400 pilihan ganda? 2 hari nih, sorry ya, bukan 1 hari tapi 2 hari. Jadi Waduh, waduh. sehari 200 kode, di hari kedua tuh masih ada 200 plus dua dua isai gitu tentang teks gitu nggak salah. Tapi nggak tahu Oh, ya, sekarang kayaknya udah lebih baik sih. Itu zaman dulu lebih susah ya. bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Indonesia Bahasa diterjemahkan. Indonesia. Jadi localize sudah ini bisa ya. Ya, Oh, ya, dan hukumnya hukum Indonesia. Yang susah itu tuh memahami hukum-hukum Indonesia, karena kan ada banyak, ada hukum pernikahan, ada hukum perceraian, ada hukum bagi waris. jadi itu bisa lihat dari segala sisi ya. Dari finance juga lihat, dari legal juga lihat, macam-macam ya. Ya, tadi yang sulit itu tuh adalah kalau di ujian yang tadi, yang paling sulit itu ya hukum-hukum Indonesia itu kok. Kalau buat aku hukum hukum nikah, hukum perceraian, kalau hukum perpajakan dan lain sebagainya. Yang ketiga itu punya pengalaman atau experience di Hmm, industri keuangan. Nah, pada waktu zaman itu mintanya minimal 2 tahun di industri keuangan. Di industri keuangan tuh definisinya boleh kerja di bank, boleh kerja di perusahaan sekuritas, boleh kerja aset manajemen, insurance, atau juga magang di perusahaan perencana keuangan gitu. Itu definisinya. Nah, yang terakhir itu adalah ethics. Jadi hmm, kita perlu memahami kode etiknya kita. Nah, kode etiknya itu tuh misal nih kayak client first, itu tuh ada penjelasannya. Client first tuh apa? Dan kalau terjadi dispute dengan klien atau dengan apa dan lain sebagainya sampai diaduin ke kode etik, ya nanti kita akan diuji berdasarkan kode etiknya itu, undang-undang kode etiknya itu lah, pokoknya aturan main kode etiknya itu gitu. oh, Jadi luar itu luar sidang kode biasa. etik. Luar biasa Hmm, ya, belajarnya dari sisi finance juga belajar, dari legal juga belajar, experience juga ada. Wah, luar biasa ya. Di Indonesia ya. udah banyak belum sih financial planner? Baru 1.800 ya, nggak terlalu banyak sih. Wah, Kalau dibanding 270 dibandingin, juta penduduk Indonesia, kecil sekali ya, 1.800 ya. betul. Kalau boleh perbandingan nih kok ya, kalau aku boleh bandingin teman-teman juga, kalau di Indonesia itu tuh sekarang sudah ada 200.000 dokter. Dokter itu tuh 150.000 itu dokter umum, 50.000-nya itu dokter spesialis. Kurang lebih lah, kurang lebih. Ya, kurang Nah, lebih. itu tuh untuk cover 270 juta penduduk Indonesia. Mungkin satu satu dokternya itu bisa mencapai 1.000 masyarakat lah ya, Ya, 1.000 orang gitu. 1.000 Nah, orang. financial planner itu tuh baru 1.800 Wah, atau jauh 10 banget ya. bulan. Dan itulah kenapa aku suka, karena peluangnya masih gede. Itu bisa kerja di mana aja atau harus kerja sendiri profesi konsultan gitu atau ada perusahaan atau seperti apa sih kerjaannya? Boleh, boleh. Itu kerja sendiri pun boleh. Kalau udah mau independen pun boleh. Kalau udah mau ikut perusahaan perencana keuangan juga boleh, atau mau kerja di industri keuangan juga boleh. Jadi sebenarnya tidak ada keharusan ya gitu. Maksudnya kerja sama sama industri keuangan tuh, misal seorang financial planner, misal kalau aku kerja di perusahaan insurance boleh nggak sih? Ya boleh aja gitu. Atau aku kerja di perusahaan sekuritas boleh nggak sih? Ya boleh aja. Di bank ya boleh aja gitu. Tapi ya bebas pilihannya mau kemana gitu. Kalau di sekuritas, kalau di insurance aku ada gambaran sih kerjaan financial planner. Kalau sekuritas di bagian apa ya kira-kira? Atau bank juga di Yes. bagian apa ya? Konsepnya kita itu bantu untuk menjelaskan produk atau mendistribusikan atau menyesuaikan produk keuangan itu sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, kadang-kadang Oh, kok di industri keuangan tuh kayak gini. Ini ada bagus dan jeleknya ya. Industri keuangan di Indonesia itu memang bertumbuh kencang banget. Nah, kemudian kebutuhan orang untuk menjelaskan produk itu tuh sekarang itu agak susah. Kebanyakan kan orangnya sales. Jadi pendekatannya itu pendekatan promo. Jadi belum tentu cocok antara produk keuangan dengan solusi yang ditawarkan dengan masalah yang dihadapi klien. ya lebih banyak push terus ya. Orang nggak butuh tetap di push terus sama dia ya. Ya, ya, nah kalau seorang financial planner, dia itu lebih ke mendengarkan dulu kebutuhan klien. Kalau Hmm. memang klien nggak butuh, ya nggak usah. Tapi kalau kliennya butuh, ya dicariin produk yang memang sesuai sama kebutuhan klien. Karena Ya, identifikasi dulu ya kebutuhannya kliennya ya, apa, diidentifikasi ya. Kalau sales biasa kan pokoknya aku punya produk ini, aku dorong orangnya harus beli gitu ya. Kalau financial benar. planner dia identifikasi dulu kebutuhannya apa, baru dicarikan produk yang sesuai sama klien tersebut ya. Benar, karena goalsnya financial planner itu kan bantu klien wujudin tujuan keuangannya mereka, ya kan, masa depan keuangan mereka, masa depan keuangan klien.
Nah, ya melalui hitung-hitungan, tapi kalau dihitung doang, tapi nggak diapa-apain ya juga nggak akan kemana-mana Iya, kan. iya. Makanya itu juga butuh bantuan produk. Nah, produk itu tuh sebagai media aja, sebagai alat aja untuk bantu wujudin tujuan keuangan. Tapi concern utamanya seorang financial planner yaitu bantu klien wujudin tujuan keuangannya gitu. Betul. Kalau idealnya kan Indonesia baru 1.800 tadi ya, financial planner ya. Idealnya Hmm. Indonesia tuh harusnya punya berapa sih? Atau di luar negeri ada benchmark nggak sih? Kira-kira berapa sih kebutuhan financial planner itu? Ini good question, tapi aku sendiri belum punya jawabannya kok. Ini good Oke. question. Harusnya ada ya. Karena pada saat itu tahun 2000 berapa berarti 2000 sekitar 2013 ketika aku bikin tesis S2, tesis itu skripsinya S2. Nah, itu tuh aku memang research tentang financial planner itu. Dan itulah cikal bakalnya finansialku ya karena dari tesis itu kok. Aku Hmm, melihat kayak di luar negeri itu financial planner itu udah kayak personal trainer di ya, gym, atau boleh dibilang kayak dokter keluarga, di mana mungkin ya, mungkin Kopipo atau teman-teman punya dokter andalan ya. Kalau sakit ya, pokoknya dokter itu sembuh ya ya. keluarga. Nah, biasanya seperti itu gitu. Nah, ini untuk ngurusin perpajakannya iya, ngurusin investmentnya iya, ngurusin insurance-nya iya, untuk ngomongin tentang keuangan di situ. Karena kadang-kadang kalau kita ngomongin keuangan bukan sama orang yang ngerti, solusinya rada aneh Iya, betul, 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 betul. gitu. Gitu kok. Ya, tapi kalau gambarannya dokter tadi aja 200.000, ini baru 1.800 ya. Jadi kalau dokter aja satu keluarga aja rata-rata masih kurang ya, Indonesia masih kekurangan dokter. Ini financial, wah lebih kurang lagi ya, baru 1.800, masih perjalanan masih panjang. Masih masih panjang, ya, masih panjang. Sebagai gambaran, Indonesia itu punya 50 juta kelas menengah Indonesia, kelas menengah kok. Kelas menengah itu tuh orang-orang yang punya penghasilan di atas 15 juta rupiah per bulan. Itu 50 juta orang. Nah, kemudian punya 115 juta orang calon kelas menengah. Itu orang-orang dengan penghasilan UMR sampai dengan 15 15 juta juta. rupiah per bulan. Joint income itu ya, suami istri ya? Atau sendiri-sendiri? Single income. Single income. Oke, betul. Ya, jadi kalau misal satu keluarga, misal katakanlah ya, satu keluarga punya penghasilan yang suaminya 10, istrinya 10, yaitu sebenarnya sudah satu keluarga itu sudah bisa masuk middle class gitu. Oh, oke. Tuh. Berarti itu yang membutuhkan ya. Biasa orang yang membutuhkan financial planner itu yang kelasnya sudah tadi ya 15 juta Kelas ke menengah. atas itu, Ya. kelas menengah itu udah butuh ya. Ya, karena gini, biasanya orang-orang di kelas menengah itu biasanya punya karir sudah mulai tinggi, Iya, sehingga dia dibayar lebih mahal. Dan iya. biasanya sudah sibuk. Nah, kalau sudah udah nggak terlalu punya banyak waktu buat belajar sendiri dari semuanya dari nol, terus kemudian juga sudah, kalau misal pun punya waktu, pulang kerja gitu, punya waktu atau weekend punya waktu, biasanya kalau pulang kerja, ngurusnya anak atau keluarga, atau main, hobinya. Nah, weekend biasanya mainan hobinya, ngilangin Iya, stres. iya. Jadi dia nggak Gitu. sempet lah belajar financial, dia nggak sempet lah. Ya kalau semua orang Enggak. belajar financial nanti malah jadi financial planner semua seluruh Indonesia ya kan, bagi tugas. Yang ahli IT Gitu, silahkan guys. ahli IT, yang ahli mesin silahkan ahli mesin. Kalau financial bisa tanya ke financial planner ya. Betul, ahli properti juga ya, properti. Apa bedanya orang yang di klien ikut, maksudnya di coach atau dikasih advice oleh financial planner dengan orang yang nggak ngerti lah, maksudnya ngawur gitu. Kira-kira Melvin kan sering lihat nih orang ini sebelum dikasih financial advice seperti apa, setelah dikasih financial advice seperti apa. Apa sih manfaatnya? Hmm. Klienku itu merasa pertama itu percaya diri. Oke. Jadi Begitu setelah dikasih advice, jadi lebih ngerti dia ya, lebih percaya diri ya. percaya diri. Kenapa? Karena ketika treatmentnya kita di Finansialku, itu aku bilang ke semua financial planner, kita SOP-in juga sistemnya. Itu pertama kali klien datang, itu kita pastikan klien kita itu aman secara keuangan. Maksudnya Aman. gimana? Aman itu artinya kebutuhan klien dalam jangka pendek, kurang lebih setahun ke depan itu bisa terpenuhi. Oke. Biasanya aku make sure, satu, penghasilannya lebih besar nggak dari pengeluaran. Kalau misal nggak, kita breakdown. Mau nggak mau kita breakdown, kita cek gitu. Nah, kemudian cicilannya masih aman nggak? Kan kalau di bank biasa 35% maksimum. Nah, Iya. kita cek. Nah, kalau misal ternyata lebih, kita bikinin strategi untuk ngurangin atau nurunin
utangnya sehingga cicilannya turun. Iya, Gitu. Kita rubah-rubah, kita restrukturisasi atau kita apapun lah, iya. pokoknya ada strateginya. Nah, kemudian yang ketiga, dia punya tabungan nggak? Punya dana darurat nggak? Minimal 6 sampai 12 kali pengeluaran. 6 sampai dua Jadi belas kali pengeluaran ya. ya, 6 kali pengeluaran itu berarti kan setengah tahun. Iya. Kan. Kalau 12 kali pengeluaran itu berarti kan 1 tahun. Jadi kalau Oh, seandainya terjadi sesuatu, setengah tahun sampai 1 tahun tuh masih bisa nahanin. ya bisa cari Itu kerja lain atau apa nafas. bisa ya. Ya, masih ada bisa peluang untuk nafas gitu. Nah, yang terakhir punya insurance, dihitung benar-benar. Kebutuhannya udah butuh sesuainya, udah sesuai belum. Bukan like or dislike, tapi ini paling nggak kondisinya seperti ini. Nah, biasanya klien-klien yang ngikutin ini empat-empatnya ini, biasanya dia pede. Karena beneran aman. Nah, Oh, setelah itu merasa aman, dia sudah merasa aman secara keuangannya. Ya, ibarat kata dia mau ngejar lewat karirnya, mau maksudnya berkarirnya dengan cara lompat-lompat atau mau gimana, dia tenang karena dia udah punya 4 basic ini kuat. Nah, kemudian kita naikin ke level kedua. Dia punya tujuan keuangan apa? Nah, tujuan keuangannya itu misal mau apa? Tadi nyiapin dana pendidikan anak. Contoh klien kita, anaknya masih usia 10 tahun, kelas 5 oke. SD. Oke. Berarti kan masih harus mikirin SMP, mikirin SMA, kuliah Ya, S1, mungkin ya. juga kuliah S2. Nah, itu kan dihitungin, terus kalau ada di strateginya dibikinin strategi, kemudian kalau ada pilihan produknya kira-kira nanti apa, diskusi juga. Kalau ada butuh proteksi nggak, butuh investasi tambahan nggak, atau proteksi tambahan nggak. Nah, kemudian kita review tiap bulan. Hmm. Sebulan sekali aja, paling maksimal 1 jam. Nah, itu membuat customer kita, klien kita itu merasa lebih nyaman. Karena tujuan keuangannya itu jelas. Oke, Iya, ini tenang aja nih, aku kerja itu tuh ujungnya itu bisa nyekolahin anak loh. Anakku iya. bisa SMP beres, nanti SMA beres, kuliah beres, pensiunnya beres. Pokoknya aku harus nyiapin uang segini, pokoknya kerja, kerja karirnya, pokoknya punya penghasilan bisa nambah. Nah, kemudian uangnya ini sudah aku siapin nih buat gini, 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 tenang aja. Gitu. Iya. Nah, termasuk sampai kalau ada pertanyaan dari, misal nih klienku ada yang dikasih penawaran dari produk A atau produk B, produk dari bank atau produk insurance atau produk aset management atau sekuritas, dia juga bisa pass through ke kita, bisa kasih tahu, Vin ini ada produk kayak gini, ini cocok nggak buat gua gitu. Nah, nanti kita bisa analisis kan, oh ternyata ini kayak gini-gini cocok, oh ternyata ini kurang cocok dan lain sebagainya. Jadi customerku pertama harus merasa aman, kemudian yang kedua nyaman, karena tujuan keuangannya itu jelas gitu. Gitu Oke. kok. Kalau yang banyak Melvin lihat dari klien-klien yang datang ke Melvin, rata-rata masalahnya apa sih? Maksudnya orang ini Indonesia secara umum dari sisi keuangan itu masalahnya apa sih? Masalahnya ya, sebenarnya ada beberapa. Satu, masalah utang. Tapi kalau utang itu biasanya kita agak sulit ya. Biasanya datang ke kita sudah bermasalahnya udah agak parah gitu. Jadi kita nggak terlalu bisa banyak bantu gitu. Nah, yang kedua, masalah tentang ini eh, keuangannya itu caranya nyusun strategi keuangannya belum belum pas gitu. Jadi secara keuangan keamanan keuangan itu belum aman. Nah, itu banyak banget. Makanya klien tuh banyak happy karena ketika itu diamani dulu. Cara Nah, contohnya gimana? Yang nggak aman contohnya gimana? oh dana daruratnya nggak ada, Oh, langsung nggak punya dana invest. darurat. Oke. Itu bahaya banget. Kalau udah nggak punya insurance, itu bahaya banget. Karena punya trauma lah, punya apalah, pokoknya jadi nggak suka dengan insurance gitu. Tapi begitu ngerti tentang insurance, begitu dia sudah pernah coba klaim, jadi dia happy juga. Iya, iya. Insurance bagus kok. Aku juga pakai insurance terutama kesehatan dan jiwa. Ya, kesehatan jiwa. Nah, yang ketiga itu baru ngatur investment. Gimana caranya investasi itu tuh tetap uang tuh tetap jalan, tapi nggak stres Iya. gitu. Uang bekerja untuk kita, bukan kita bekerja Ya, untuk uang, tapi uang bekerja untuk ya. kita. Tapi kita jangan stres gitu, tetap aja jalan aja gitu. Misal milih saham, saham yang kayak apa, kalau ada milih reksadana, reksadana apa. Jadi klienku ada nggak yang ikut kayak Bitcoin gitu? Mereka juga mungkin ada yang ikut ya, tapi kita udah ngomong itu bukan investasi uang gedenya kamu lah, jangan jangan masuk gede di situ gitu. Kalau Ya, misalkan itu di luar obrolan kita lah untuk kamu happy happy ya silakan gitu. Tapi ya, kalau uang seriusmu kita bantu jagain, kita bantu review gitu. betul, Jadi betul. jadi kalau misal teman-teman sudah mulai serius gitu berinvestasi atau mau pakai uang serius itu bukan bukan 100.000, 200.000 ya. Uang serius itu tuh sudah satuannya kayak minimal katakanlah 50 juta atau mungkin 5 juta rupiah per bulan atau mungkin 3 juta rupiah per bulan atau 2 juta rupiah per bulan buat buat fresh graduate gitu. Itu uang serius gitu. Jadi kayak
kalau fresh graduate dengan income 5 juta, 2 juta kan udah gede. Oh iya, Ya, 40% besar sekali ya. udah gede. Nah, makanya itu uang serius gitu. Jadi itu serius buat kamu gitu. Nah, itu mulai di planning. Kalau enggak sayang gitu. Tapi kalau misal masih coba-coba 100.000 rupiah gitu, Ya, ya anggap belajar lah ya, itu uang sekolah lah ya. ya itu uang sekolah. Atau minimal uang anggap menonton bioskop lah. Jadi nanti kalau ketemu teman, ketemu saudara, ketemu klien bisa cerita. Oh, aku pernah itu invest itu, aku pernah. Jadi minimal Nah, sudah ada cerita, itu oke lah ya. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.